Saya share. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mohon maaf ini ya. Saya telat 1 jam ini karena tadi terjebak di jalan dan saya coba berhenti tapi sinyalnya kurang bagus. Jadi terpaksa harus ke rumah. Iya, biasanya saya dapatnya malam ini. Kali ini sore. Ya. Iya, tapi mudah-mudahan meskipun sore bisa efektif ya. Ya, kalau boleh tahu ketua kelasnya di sini siapa ini? Biasanya saya Pak. Oh, Pak Ade ya? Ya, baik Pak. Pak Ade. Pak Ade, tugas di mana Pak Ade? Saya di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan. Kuningan, waduh. Ini jadi posisi di Kuningan ya sekarang? Sekarang lagi di rumah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Nah, ini jadi Rumah Sakit Kuningan. Kuningan Jakarta atau Kuningan Jawa Barat? Iya, Jawa Barat. semua. Ini berkat teknologi ya, jadi Ya. kemajuan teknologi sekarang yang hilang itu jarak dan waktu. Ya. Jadi jarak kita bisa interaktif, bisa belajar, dan sepertinya waktu tidak jadi masalah ya. Kita bayangkan kalau secara konvensional semua harus satu tempat dalam satu waktu, itu suatu hal yang impossible. Nah, ini salah satunya berkat teknologi informasi ya. Jadi dengan teknologi informasi hal yang tadinya impossible jadi possible gitu. Dan ya itu yang hikmah dari COVID Pak dulu. hikmah COVID betul. Ya. Ya. Karena di online aja jadi kita kuliah bisa online tuh Pak. Sejak COVID. Iya. Saya juga sama Pak Dokter Ade ya. Sebelum COVID saya kan offline gitu. Yeah. Offline itu problemnya di pasca itu parkir ya. Sudah harus datang, kadang parkir juga kadang-kadang susah, jadi harus parkir di tempat lain. Ini jadi hikmah, jadi betul teknologi informasi ya bisa. Ini di kelas 29A ya, kelas 29A ya. Ya, betul. Berapa orang semuanya? 23 Pak. 23 ya. Ini kemarin sudah oleh Pak Dadang ya selama berapa? UTS ya, sampai UTS. Ya, jadi nanti saya lebih kepada mengelaborasi. Jadi sekarang kan di dunia pendidikan ini dengan ada menteri baru, terutama wakil menterinya bukan Profesor Stella. Nah, ini Profesor Stella mengendorse istilah elaborasi ya. Mungkin barangkali teman-teman semua sempat dengar elaborasi dalam konteks pembelajaran. Jadi artinya elaborasi itu sebuah metode pembelajaran. Jadi artinya belajar kalau hanya mendengar, membaca, tidak interaktif, kemudian tidak juga melakukan sebuah riset, presentasi, nah ini tidak optimal. Nah, jadi saya terinspirasi dari gagasan beliau bahwa ya pembelajaran itu memang harus melakukan elaborasi, jadi keseriusan, pendalaman. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai keterbatasan, terutama waktu, nah ini kemudian ya pasti yang kuliah di MMRS biasanya orang-orang yang sibuk sibuk, dan saya appreciate ini di sela kesibukan masih bisa memanfaatkan belajar ya, karena kalau sekarang tidak kompetitif ya kita akan
kalah ya ini dalam konteks apapun. Nah, ini jadi pelajaran 6 atau 7 kali pertemuan ini saya tidak hanya memberikan materi tapi juga lebih ke nanti interaktif. Jadi termasuk dalam konteks penilaian. Jadi keaktifan selain kehadiran hal yang biasa juga diharapkan dialog interaktif itu sebuah proses penilaian. Karena sungguhnya kalau di era IoT, jadi IoT itu Internet of Things, aspek pengetahuan itu adalah suatu hal yang sangat mudah ya didapatkan. Ini sekilas tentang. Jadi di era sekarang kalau sekedar pengetahuan, Google itu lebih hebat dari dosen, termasuk ChatGPT ya, AI, Artificial Intelligence. Itu lebih mudah ya untuk kita minta apapun asal kita tahu kata kuncinya kita bisa dapatkan. Jadi artinya silakan manfaatkan AI untuk memahami, mendalami ini. Tapi yang penting tidak hanya sekedar punya data, paham, tahu, tapi harus ngerti. Nah, ngerti itu salah satunya bisa diberikan dalam dialog interaktif. Jadi nanti mungkin setelah 3 kali pertemuan, ya dalam pertemuan ini saya akan lebih banyak interaktifnya, sehingga apa yang dibahas itu tidak hanya diketahui, tapi dipahami, dan tidak hanya ilmu itu kan harus amaliyah ya dalam konteks orang beragama, utamanya Islam kan ilmu harus amaliyah, amal yang baik itu harus bersifat ilmiah. Jadi hal-hal yang ilmu itu harus aksiologis kalau dalam bahasa filsafat, bahwa mudah-mudahan apa yang dibahas di dalam sesi diskusi ini melalui Zoom meeting ini bisa memberikan sebuah inspirasi, hal-hal yang bermanfaat, inspiratif. Nah, itu yang ya. Nah, ini kalau di maaf sudah. Ini sepertinya semua pertama ya ikut mata kuliah saya ya. Baru ya Pak Ade ya. Ya betul. Nah ini biasanya di mata kuliah awal ini saya ingin mengajak berkontemplasi sebagai pengantar materi awal gitu. Berkontemplasi sebagai artinya apa? Bahwa calon magister itu harus mampu berpikir filosofis. Berpikir filosofis, nah itu salah satunya. Ini saya ambil yang tengah itu patung Rodin ya. Rodin itu seorang pemikir yang menggambarkan falsafah. Nah, ini ada 3 gambar ya. Saya ingin, karena background saya adalah dosen magister komunikasi pasca sarjana Unpas, maka saya lebih banyak nanti mengkaji sistem informasi manajemen itu dari perspektif komunikasi ya, selain aspek teknisnya. Nah, ini dalam konteks informasi itu adalah esensinya adalah konten komunikasi. Jadi saya berharap
mahasiswa pasca ini memiliki kemampuan untuk melihat sebuah fenomena sekaligus naumena. Ya. Jadi dalam konteks filsafat ini ada fenomena itu sesuatu yang nampak terlihat oleh panca indera, tetapi juga saya berharap mampu melihat fenomena. Fenomena itu sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat dalam konteks itu diantaranya adalah value, nilai. Nilai adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa menjadi rujukan, menjadi arah, menjadi penerang, sesuatu yang berharga. Nah, saya ingin dari 3 gambar ini kita diskusi apa ini kira-kira makna di balik 3 gambar ini. Sebelum nanti saya ngaitkan dengan sistem informasi manajemen. Ini sebagai sebuah pengantar frame of berpikir ya, memahami sebuah kerangka berpikir. Ada gambar kopi, jadi enaknya perkuliahan melalui Zoom meeting ini bisa sambil ngopi. Jadi teman-teman supaya lebih fresh, dipersilahkan ini menyiapkan kopi sambil ngopi, jadi supaya lebih fresh dan lebih fresh. Kemudian ada gambar ikan salmon dan ada gambar bunga teratai. Saya ingin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin teman-teman memberi interpretasi ya, tentang gambar kopi. Gambar secangkir kopi. Nah, ini sambil melatih kemampuan imajinatif. Jadi kalau kita bicara informasi, itu artinya kita mengolah data, fakta menjadi suatu data yang penting, data yang bernilai. Nah, ini konteksnya melatih improvisasi, imajinasi terkait apa yang kita lihat. Ada fakta, data yang kita lihat. Jadi saya ingin teman-teman mengomentari dulu konteks kopi. Kira-kira ada apa makna di balik secangkir kopi? Silakan. Sebelum izin dok. Ya, silakan. Oke. Dengan Yudi. Dokter Yudi. Di mana Dokter Yudi tugas? Bukan dokter. Oh ya. Di mana? Sekalian kenalan ya. Iya, sama saya Yudi dan bekerja di Rumah Sakit RSUD Bandung Kiwari. Oh, Bandung Kiwari itu yang di mana itu? Baru yang lebih panjang. Oh, lebih panjang. Oke. Silakan Kang Yudi. Kalau kebetulan kan lagi hujan nih. Ngelihat kopi itu berarti kehangatan, kenyamanan gitu. Kehangatan, kenyamanan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau dikembangkan, itu kan konteksnya kenyamanan. Kira-kira value apa yang bisa kita ambil ya? Orang menginterpretasikan akan banyak interpretasi. Tetapi kira-kira nanti apa yang relevan dengan konteks kopi? Value apa yang bisa? Value itu nilai ya, nilai apa yang kita bisa ambil ya? Dari filosofi kopi kan gitu, sederhananya. Pak izin mungkin memberi pendapat. Boleh. Siapa? Perkenalkan, nama saya Randi. Saya kerja di Rumah Sakit Bayangkara Manado, dokter. Wih, jauh ya. Di Manado posisi? Iya, posisi di Manado, Pak. Iya. Ini hanya kasih pendapat ya, Pak. Boleh. Berdasarkan gambar kopi, ikan salmon dengan bunga teratai ya. Ya, betul. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk kopi mungkin dia lebih ngelamanin energi, fokus dengan semangat gitu. Karena kopi biasanya untuk kita minum untuk produktivitas terus jadi aktif kan. Karena dia
pemicu. Terus kalau mungkin ikan salmon, dia kan ngelawan arus, mungkin itu simbol perjuangan lah, dia berani ngelawan perjalanan hidup, menantang alam sampai dia kembali ya ke tempat atasnya. Saya kurang paham, tapi setahu saya dia intinya perjuangan. Kalau punya teratai mungkin dia simbol dia tumbuhnya, setahu saya tumbuhnya di lumpur tapi tetap bersih kan, indah ya. Jadi mungkin lebih ke kemurnian mungkin. Mungkin ya Pak ya, ini pendapat saja. Betul. Itu saja sih Pak. Oh ini bagus ini, Dr. Randy, ini lebih imajinasi, perspektif ya ini. Nah ini tadi Kang Yudi barangkali mau nambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Randy. Cukup jelas dengan jelas, Dr. ya? Randy. Oke. Nah ini Dr. Randy, kalau dalam satu kata kopi apa ya yang artinya gini, makna filosofis itu satu kata tapi padat, memberi inspiratif. Satu kata Satu padat. Mungkin dia sebagai apa ya, stimulus kali ya, stimulan. Stimulan untuk mendapatkan ide kreatif, mungkin ciptain suatu karya. Mungkin ya itu dari filosofi mungkin kopi ya, mungkin maknanya menurut saya. Oke, sebelum saya nanti memberi penjelasan lagi, silakan ada lagi sambil tambahan dari saya boleh. Boleh. Ya, kalau kopi menurut saya itu hubungannya dengan rasa dan nuansa ya. Jadi kopi itu ada yang pengennya manis, ada yang pahit, terus kemudian tergantung orangnya. Jadi ini berhubungan dengan kehidupan. Yang ada perbedaan kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang ini manis, kadang-kadang pahit, tergantung orang yang pengennya gitu. Jadi setiap orang menilai kopi itu enak menurut si A, belum tentu enak menurut orang lain. Kenapa sih kopi di Starbucks mau laku gitu, padahal sama-sama kopi gitu kan. Nggak bedanya dengan kopi yang pinggir jalan. Itulah rasa dan rasa keadaan rasa. Jadi satu katanya rasa ya. Rasa, betul. Rasa. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya coba ya mengelaborasi ya. Jadi sebetulnya tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Yudi, Bang Bandi, sama Kang Ade. Kang Ade orang mana ini? Asli? Kalau ya, dari nama Sunda ya? Ya, aslinya dari Bogor, Pak. Oh, Bogor ya. Iya, saya itu ya, Kang Dr. Ade, kemudian Kang Yudi, ini Bang Bandi. Nah ini jadi perspektifnya bahwa kita juga, nah ini filosofi kopi kan. Mungkin ada yang pernah baca tulisannya dari Di Lestari. Di Lestari itu tulisannya filosofi kopi. Nah ini saya ingin ngutip apa yang ditulis oleh Di Lestari. Selalu ada manis di antara kepahitan. Jadi ketika memaknai filosofi kopi itu selalu ada manis di antara kepahitan. Nah, ini katanya kan simpel ya, jadi selalu ada manis di antara kepahitan. Nah, kenapa? Ya kopi itu dari dua unsur tadi. Ada yang dominan dari kopi itu kan pahit, manis. Nah, ini menggambarkan sebuah filosofi kehidupan bahwa hidup ini tidak selamanya manis atau tidak selamanya pahit. Hidup ini tidak selamanya pahit dan selamanya manis. Nah, tapi
eh, kalau saya ditanya apa itu satu kata dari kopi, yaitu optimisme. Optimisme apa? Jadi orang yang minum kopi itu kalau paham filosofinya adalah orang yang optimis. Jadi kopi itu pahit, ya. Kenapa dicari? Kadang-kadang harganya mahal. Artinya bahwa orang yang optimis itu selalu melihat peluang-peluang dari berbagai problem yang ada. Jadi hidup ini tidak selalu mulus, gampang, mudah. Tapi di balik kesulitan, jadi selalu ada harapan. Tapi sebaliknya, kalau filosofinya selalu ada manis di antara selalu ada pahit di antara rasa manis, itu kan pesimis. Jadi artinya apa? Saya ingin beri sebuah frame bahwa kita belajar berpikir filosofis itu memaknai ada value, ada nilai di balik sesuatu yang sepertinya nampak di panca indera, tetapi kalau kita improvisasi, kita kembangkan, kita konstruksi menjadi sebuah makna yang memiliki nilai. Nilai itu artinya punya makna. Jadi selalu ada pahit, selalu ada manis di antara kepahitan. Artinya ini sebuah gambaran seorang yang optimistik, selalu melihat peluang-peluang yang baik dari berbagai masalah yang ada. Itu yang ini. Nah, kita ini ke ikan salmon ya. Tadi cluenya sebagian oleh Bang Randy itu sudah disampaikan kaitan dengan ikan salmon. Ya. Silakan, saya ingin yang lain ikut membantu menginterpretasikan makna di balik gambar ikan salmon ini. Silakan. Ya, silakan. Mungkin kalau salmon dari Azaria Ramdhani ya? Iya Pak. Azaria. Tugas di mana? Sekalian kenalan. Saya lagi program internship Pak di Muara Enim, Sumatera Selatan. Wih, jauh juga ya. Silakan. Ya mungkin kalau salmon itu lebih ke perjuangan hidup juga sih Pak, sama karena salmon ini kan kalau nggak salah dia lahirnya di sungai, terus dia bisa ke laut, menyesuaikan diri ke laut, terus nanti kalau nggak salah balik ke sungai lagi gitu. Jadi lebih ke perjuangan, terus tahan adaptasi juga, ketahanan hidup juga gitu Pak. Mungkin itu sih lebih ke perjuangan gitu Pak. Perjuangan yang persisten, dia punya daya juang yang tinggi. Di rumah sakit juga Mbak Azaria? Iya Pak, di rumah sakit dan di puskesmasnya di sini. Puskesmas, dokter ya? Iya betul Pak. Oke, ini menarik ya, jadi persisten. Jadi ada lagi satu lagi saya ingin ada yang bisa mengomentari, menginterpretasi tentang ikan salmon. Izin Pak. Oke, silakan. Jawab.
Andrew ya, Bang Andrew. Oke. Tugas di mana Bang Andrew? Saya Andrew. Saya di Rumah Sakit Unggul Kasa Medika di Bandung, Pak. Rumah sakit apa? Unggul Kasa Medika di Bandung, Pak. Unggul Kasa Medika. Ya, silakan Kang Andrew. Kalau menurut saya mungkin kalau Ikan Salmonnya menggambarkan kan dia melawan arus kan, jadi kegesitan, terus keberanian juga untuk melawan arus. Mungkin itu sih Pak dari saya, gitu aja. Oke, ya. Ya, betul. Tadi sekilas sudah klubnya itu ya dari Bang Randy, ini Pak Azaria dan Kang Andrew ya. Jadi ceritanya kan gini, itu sudah betul ya bahwa ikan salmon itu kalau kita lihat di film dokumenter National Geographic, National Geographic, itu ikan salmon itu dilahirkan di hulu, kemudian ditetaskan ya di hulu, kemudian ketika sudah menetas, mencar ke hilir, artinya seorang yang pengembara ya, seorang pengembara, tetapi ketika dia akan bertelur, dia akan kembali ke tempat dia ditetaskan, tempat dia dilahirkan. Jadi itu, nah untuk mencapai hulu yang tempat dia ditetaskan dilahirkan, bisa jadi bukan hanya puluhan, ratusan kali dia loncat gagal, bahkan ada yang diterkam oleh beruang kan itu ya, di dalam film dokumenter. Nah, ketika sudah berhasil, atau bisa jadi ribuan kali ya kalau dia ini, tapi dia berusaha keras, enggak. Nah, saya sering filosofi ini dikaitkan dengan gambaran bangsa Indonesia. Menurut kajian sosiologis, orang Indonesia itu kalau sudah 3 kali gagal, 3 kali ditolak, itu menyerah. Jadi kajian antropologis itu melihat dari petatah petitih atau petuah orang tua, misalnya sudah jatuh tertimpa tangga, artinya 2 kali gagal jatuh dari mulut harimau masuk ke mulut buaya 2 kali. Itu dalam, kalau orang Sunda itu kan nista maja utama. Kalau sudah 2 kali gagal atau 3 kali itu menyerah. Nah ini beda dengan ikan salmon yang katanya menjadi rujukan filosofi nilai-nilai orang Jepang. Jadi makanya Jepang itu kan bukan suka ikan salmonnya saja, tapi menghayati apa makna filosofi di balik life cycle ikan salmon. Di Indonesia sekali gagal, 2 kali, 3 kali gagal. Nah, ikan salmon ketika sampai di hulu, dia menetas, setelah itu mati. Jadi kalau ikan salmon itu berjuang itu sampai mati. Ketika mati, dia memberi hal yang bermanfaat. Jadi life cycle ikan salmon ketika dia sudah mau bertelur, di hilir naik ke hulu, untuk mencapai hulu itu bisa ratusan, bahkan bisa jadi ribuan kali bertelur, setelah itu mati. Artinya berjuang itu sampai mati. Betul ya tadi bahwa itu harus persisten, daya juang, dan kalau sajaknya Hairil Anwar mengatakan hidup ini
sekali berarti setelah itu mati. Hanya saya appreciate ya teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan ini pasti menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nyawa, tapi itulah hidup yang punya makna. Itu nah yang terakhir ini bukan ikan tapi bunga ya, bunga teratai. Tadi Bang Randy itu sudah sekilas menyampaikan apa itu gambaran tentang bunga teratai. Nah, kita gali, kita interpretasikan, karena ketika kita bicara sistem informasi manajemen, kita berkaitan dengan data informasi, kita harus punya kemampuan interpretatif. Interpretatif yang tentu interpretasi yang logis, yang terkait dengan informasi yang konsisten, gitu. Ada relevan. Gitu. Nah ini gambar bunga teratai. Silakan. Bisa bantu interpretasi. Izin menjawab, Prof. Silakan. Mbak mungkin Gisela. Dari Kenalan dulu Mbak Gisela. Ya. Saya dari Malang, Prof. Malang, jauh juga. Ya, Malang. Nah, silakan. Di rumah sakit juga? Di klinik. Oh, di klinik. Di klinik. Kata Mbak, iya. Oke, dokter juga ya? Iya. Oke, dokter Gisela. Silakan, dokter Gisela. Mungkin menggambarkan pertumbuhan di dalam kesulitan gitu, Prof. Jadi bunga teratai tumbuhnya kan di dasar yang berlumpur dan keruh, melambangkan kemampuan untuk berkembang di kondisi yang penuh tantangan gitu, Prof. Oke, iya. Jadi mungkin seperti itu. Iya, betul. Sudah ambil ini. Nah, satu lagi sebelum nanti saya simpulkan ya, beri interpretasi yang lebih komprehensif. Satu lagi bisa ada yang beri tanggapan interpretasi tentang bunga teratai. Ya, kalau tidak ada ya saya jelaskan. Ini filosofi teratai. Filosofi teratai saya dapatkan ini ketika saya berkesempatan mendapatkan ceramah dari mantan ketua KPK yang awal-awal ya, Taufikur Rahman Ruki, jenderal polisi ya, mantan jenderal polisi. Nah, beliau cerita di dalam sebuah ceramah itu, dia menceritakan pada saat beliau menjadi ketua KPK, memberi sebuah ceramah di Sespinpol, di calon perwira tinggi kepolisian. Nah, beliau ditanya oleh mahasiswa, ini Pak Jenderal, ketua KPK, sebagai perwira muda profesional, saya ingin melakukan tugas yang bersih dan saya ingin melakukan tugas yang bersih profesional, tapi dipahami lingkungannya belum sepenuhnya bersih. Itu pertanyaan kritis dari mahasiswa calon pimpinan Polri di Sespinpol. Kemudian Taufikur Rahman dengan diplomatis menjawab, jadilah seperti bunga teratai. Jadilah seperti bunga teratai, bunga yang tetap indah meski ada di air yang keruh. Jadi, tetap indah meski ada di air. Nah, itulah filosofi kehidupan.
dalam konteks kehidupan saat ini. Nah, apa relevansinya dengan konteks data? Data dan informasi. Saat ini, data dan informasi itu senantiasa terbuka. Jangan coba-coba melakukan sebuah perkeliruan, sebuah manipulatif data yang akhirnya menjadi masalah. Karena tadi mengikuti kebiasaan lingkungan. Nah, ini yang artinya apa? Kita selalu dihadapkan pada konteks tantangan dan lingkungan di tempat kerja ataupun dimanapun tidak selalu bersih. Tetapi kita harus persisten tadi ya, dari filosofinya ikan salmon ya, kita harus kuat tekad gitu, konsisten pada kebenaran, konsisten pada kebaikan, karena ketika mengolah data kemudian sengaja disinformasi, artinya data itu dikelirukan menjadi sesuatu yang salah. Ya, apalagi kalau di dunia medis, kalau salah menyampaikan data, ini implikasinya akan panjang, akan luas. Nah, inilah sebagai materi pengantar di pertemuan pertama ini ya. Jadi kita dituntut untuk mampu berpikir filosofis. Berpikir filosofis itu adalah berpikir yang mendasar, kemudian berpikir secara komprehensif, melihat problema masalah dari berbagai sisi, termasuk juga kerangka solusinya. Nah, itu yang penting juga. Selain kita harus ini ya, kita optimis bahwa selalu ada, kalau tagline-nya Gojek gitu kan, selalu ada jalan kan dalam hidup ini. Jadi secara simpel ini Gojek ya filosofis gitu. Bukan drama, tapi artinya kemampuan pandai mengemas sebuah pesan. Selalu ada jalan, selalu optimis. Di balik kesulitan selalu akan ada kemudahan. Ini sebagai materi pengantar. Nah, saya ingin masuk saya ingin komen dari gambar ini kita sebelum. Saya ambil dari ini, tapi kira-kira apa kita memaknai gambar? Silakan. Ya, Bang Radi, silakan. Ini kan fotonya Abraham Lincoln ya. Di sini kan quotes-nya bilang jangan percaya semua yang di internet gitu ya. Belum tentu itu sesuai gitu dengan yang tertulis dengan orang yang bilangnya. Karena di era Abraham Lincoln kayaknya belum ada internet deh, setahu saya ya. Iya, kayaknya gambar ya quotes dulu lah pernah saya pernah baca dulu ini. Itu sih Pak. Iya. Kalau disimpulkan apa ya kira-kira? Kesimpulannya apa? Informasinya kita harus filter dulu sih Pak. Karena kan sekarang era informasi cepat sekali ya, tapi banyak orang yang juga tanpa filter mungkin langsung percaya ya, paling bisa aja hoax. Jadi sarannya harusnya minimal kita cari dulu apa dari sumber yang tepat, kita validasi dulu dari sumber terpercaya sih. Mungkin itu saja sih Pak. Betul, kata kunci yang validasi. Artinya apa? Dalam era sekarang, nah ini kembali ke bahwa calon magister itu harus mampu dan harus memiliki sebuah critical thinking. Critical thinking, berpikir kritis, bukan emosional. Kalau tidak berpikir kritis, tadi berpikir logis, bisa jadi kita akan mengamini gitu bahwa quote ini adalah quote-nya Abraham Lincoln. Kalau kita tidak punya wawasan yang luas, seperti ini, Bang Randy ini wawasannya luas. Jadi artinya
critical thinking, data fakta yang melimpah saat ini, kalau kita tidak memiliki critical thinking, ini akan jadi masalah, akan jadi problem gitu. Nah ini dengan kemampuan selalu kita berpikir critical thinking, apa iya kuatnya seperti yang benar, kuatnya secara substansial benar, baik gitu ya, baik gitu, bahwa kita jangan percaya gitu ya. Tetapi kalau kita critical thinking, apa iya betul gitu ya, itu adalah pendapatnya Abraham Lincoln. Nah ini nah kalau ini pendapatnya Mutia Hafid, ya mungkin relevan ya sebagai Menteri Komdigi ya. Meskipun apakah betul beliau bicara itu. Nah, tapi di sini dengan kita paham wawasan yang luas, Abraham Lincoln itu lahir hidup di era internet belum ada di tahun 1800-an. Jadi artinya teknologi internet saat itu belum ada. Jadi ini hal yang mustahil. Nah ini fenomena ini kita banyak mendapatkan di internet. Jadi di era sekarang ini di era Internet of Things ya. Jadi sekarang di era 4.0 ya, 5 bukan sekarang itu udah 5.0 ya. Jadi semua itu Internet of Things sudah menghubungkan semua aspek kehidupan. Sepertinya saat ini tidak ada hal yang tidak terkait dengan internet. Kalau ada bisa cari apa sih yang tidak terkait dengan semua aspek atau bidang kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan internet. Nah, ini yang harus coba sekarang ini ada film pendek ya, ada ini mudah-mudahan bisa. Jadi mungkin ada film pendek hanya berapa menit ya, yang menggambarkan era perkembangan saat ini ya, supaya saya lebih mudah. Suaranya kekerasan nggak barusan? Ada suaranya? Oke, Ya, bilang.
ada ya? Ya, itu video pendek tadi membantu saya memberi sebuah gambaran yang simpel tapi komprehensif. Bagaimana saat ini kita ada di dunia disrupsi. Ya. Disrupsi itu karena adanya kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi. Ini ada perubahan yang radikal, termasuk dalam dunia kerja. Jadi ada ribuan profesi yang hilang, ya. Tetapi juga ada profesi baru yang lahir. Nah, artinya ini kita saat ini ada di dunia era disrupsi. Disrupsi itu perubahan yang serba cepat, yang seringkali tidak kita duga ya. Nah, ini termasuk dalam konteks di dunia profesi kesehatan ya. Apakah itu yang langsung di rumah sakit, di klinik, di lembaga layanan kesehatan. Nah, ini kata kuncinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi itu adalah untuk kemudahan. Jadi informasi itu data yang memiliki makna. Jadi salah satu tujuannya ini untuk meningkatkan efektivitas fungsi manajemen. Jadi efektivitas fungsi manajemen, kemudian mempermudah pekerjaan, decision maker, hingga evaluasi. Jadi melalui informasi yang cepat, maka yang tadinya sebuah bisnis proses, artinya sesuatu itu berjalan lambat, sekarang bisa menjadi cepat kan. Nah, ini sebuah tantangan, artinya sebuah masalah, sebuah tantangan. Tinggal bagaimana informasi manajemen itu, sistem informasi utamanya data itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi data yang melimpah itu harus bisa di-manage menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini gambaran apa itu perbedaan data dan informasi. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, informasi itu adalah data yang memiliki nilai informasi. Jadi kalau data ya bisa saja bentuknya banyak, artinya apakah itu memiliki nilai informasi belum tentu. Jadi harus diolah, dianalisis sehingga menjadi suatu yang bermanfaat.
Nah, termasuk juga kemampuan dalam melihat data itu adalah fakta. Ya. Jadi melihat data itu fakta. Jadi problem Indonesia, ya utamanya ini, masih menganggap dunia maya dengan dunia nyata itu seperti hampir sama, 11-12. Padahal faktanya akan berbeda. Jadi kalau saat ini tidak memiliki kemampuan critical thinking ya, itu bisa jadi problem ya, dalam memahami data. Karena dengan adanya teknologi yang sekarang Photoshop aja, yang teknologi sederhana, hal yang terlihat itu belum tentu yang benar, kan itu ya. Jadi dengan adanya teknologi Photoshop, teknologi semacam itu juga artinya dalam video yang bisa diedit dan lain sebagainya sekarang relatif mudah. Bahwa kalau dulu gitu kan, kebenaran itu adalah sesuatu yang terlihat oleh mata. Ainul yakin itu adalah sebuah kebenaran. Tapi saat ini, nah ini tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, termasuk juga di dunia kesehatan. Jadi banyak fakta, data yang makanya perlu interpretatif, perlu critical thinking, ya. Perlu tadi validasi agar jangan sampai menyampaikan informasi yang keliru. Jadi kalau nanti sebagai manajemen salah mengambil data, salah menginterpretasikan data, nah ini akan menjadi masalah. Jadi ada misinformasi, jadi ada informasi yang disebarkan, nah ini tapi informasinya keliru. Ada juga disinformasi, gitu ya. Jadi ada misinformasi, informasinya benar tapi salah interpretasi kalau misinformasi. Tapi kalau disinformasi adalah informasi yang tidak tepat, yang destruktif, yang sengaja disebarkan. Jadi berita-berita yang bohong, itu disinformasi. Hoax itu adalah disinformasi. Jadi penyebaran informasi yang tidak tepat, destruktif. Apalagi ada juga malinformasi. Nah ini sebuah fenomena yang kita hadapi, apalagi ini gambaran bagaimana hoax di seputar kesehatan ini pasca pandemi ini masih dominan. Nah kalau sekarang kan pilkada, pilpres, pileg, ini fakta hoax itu yang banyak di dunia politik ya, tergantung konten. Ini jadi nanti di sekitar 7 kali pertemuan nanti dengan saya diharapkan memahami tentang konseptual sistem informasi manajemen. Kemudian bagaimana memahami, jadi tidak hanya nanti 7 kali pertemuan, diharapkan
tidak hanya paham, tapi bagaimana mampu memanfaatkan sistem informasi manajemen bagi efektivitas tugas baik individual maupun lembaga. Jadi nanti setelah pertemuan ketiga ini ada tugas kelompok ya. Jadi nanti tugas kelompoknya itu melakukan analisis pemanfaatan dan tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi rumah sakit. Barangkali itu untuk pertemuan pertama ya. Ini ada alternatif lain nggak, Pak Dokter, ini ketua kelas ini? Selain sore apa memang pasnya di jam sore aja ya? Mungkin bisa di malam. Iya. Jadi, karena ini cuma hari ini hanya satu sesi sore. Bisa yang di jam 18 sampai jam 20 ya, 18. Biasanya habis maghrib Pak, 18.30. Jam 20.30 biasanya. Iya, saya kalau sore itu sering ada halangan macet, ya kalau sepakat ya, berarti kita ini kan ya. Jadi kalau yang sore kan kadang-kadang kita terhalang. Kita masih di jalan juga Pak, masih di jalan. Iya sama. Jadi terhalang maghrib juga kalau ini kan ya. Jadi maghrib kalau dilanjut atau ini semangat. Maghrib aja Pak. Iya, jadi sepakat ya kita mungkin di minggu depan, mungkin libur ya kalau minggu depan ya, pas Natal mungkin di minggu berikutnya ya. Oh ya Pak Ade, Mas Ade kalau perlu nomor ke saya nanti supaya saya kalau ada komunikasi ya 081 nanti 081 320 29 5115. Saya ulang 081 320 29 5115. Nanti tolong WA ke saya ya, Pak. Baik. Iya, mungkin sementara itu ya, karena kita di bentrok dengan jadwal sholat maghrib juga ini. Sampai di pertemuan berikutnya. Baik. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pamit ya. Iya, sama-sama.